Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi PGMI 6D. Di sini saya akan menceritakan sebuah drama pendek yaitu tentang kaum Ad dan Nabi Hud. Di sini saya akan berpantun dulu terlebih dahulu. Putri mahkota pergi berpekan sampai ke pantai berjumpa burung Uhud-Hud. Berdiri di sini ingin saya sampaikan kisah teladan dari Nabi Hud. Seberkas cahaya melintas malam, malam yang indah ada perang Uhud. Jika musibah menimpa alam, maka bersabarlah seperti Nabi Hud. Hujan turun ke bumi basah, tidak indah bercerita iri. Sabar itu memang susah, maka dengarlah kanlah cerita ini. Dalam sinopsis ini, ia menceritakan ialah sebuah cerita kesombongan, keserakahan yang dimiliki oleh Raja Ad dan pengikutnya, dan tidak percaya terhadap ajakan Nabi Hud untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Di sini terdapat di sini pemerannya ialah kaum Ad dengan suara lembut, kaum Hud dengan suara lembut, Syadat yaitu Raja Ad dengan suara keras, pendeta dengan suara lembut, kaum Ad dengan suara keras, dan anak raja dengan suara tinggi. Saya akan menceritakan kisah dari Nabi Hud ini. Alkisah, pada suatu masa berkumpullah dua orang bala tentara kaum Ad yang sangat sombong. Dan dia pun berkata, "Dari mana Raja Ad akan mendapatkan bala tentara seperti kita, yang berbadan kuat, sehat, dan perkasa seperti kita, dan seluruh kaum Ad itu lemah?" Dan temannya pun berkata, "Tidak seperti kita yang kuat dan perkasa. Dan bukankah kita sering berlatih berperang di padang tandus sejak kecil, dan darah kita sekarang berlambang kemenangan. Raja Ad pasti akan memberikan kita hadiah yang sangat besar." Dan dua tentara itu pun bertemu dengan Raja Ad yang sombong itu, dan dia melihat bahwa Raja Ad telah menyiapkan hadiah untuknya, dan dia pun berkata, "Hei, tunggu, itu dia hadiah untuk kita. Ada 2 kotak yang isinya permata. Wah, alangkah besarnya hadiah ini." Dan mereka pun mulai memuja-muja raja mereka. "Hidup raja, hidup raja, hidup raja." Raja Ad pun merasa senang dan tertawa. "Ha ha 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 ha. Kemenangan akan selalu ada di tangan kita. Bukankah kita adalah bangsa yang paling kuat di muka bumi ini?" Tentara pun berkata, "Semoga kejayaan selalu bersama engkau, wahai Raja Ad yang Maha Agung. Kekallah kerajaanmu, wahai raja yang mulia." Lalu Raja Ad pun berkata, "Ha ha 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 ha. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari, kemarilah kalian berdua. Kalian akan mendapatkan hadiah yang sangat besar." Dan mereka pun mengambil hadiah yang diberikan oleh Raja Ad. Dan di tempat lain, yaitu di dalam sebuah tempat persembahan kaum Ad ataupun gereja, pendeta pun berkata, "Malam ini mereka akan berpesta pora, akan menyambut kemenangan di depan Tuhannya. Mereka akan berpesta pora." Lalu pendeta itu mematikan lilin-lilin yang berada di patung yang sangat besar itu. Lalu di tempat kerajaan, raja pun berkata kepada anaknya, "Hai kedua anakku, kalianlah yang akan mewarisi kerajaan ini kelak dengan kekuatan dan perkasaan kalian." Ha 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 ha. Pendeta pun berkata lagi, "Pesta kemenangan itu memang meriah, tapi apakah Tuhan-Tuhan ini yang berperang lalu menang, atau memang tentara-tentara kaum Ad yang begitu kuat dan setia dengan Raja Ad? Sesungguh sesuatu yang sangat membingungkan." Dan pendeta itu pun keluar dari tempat persembahannya atau dari gerejanya. Ia melihat ada 2 orang kaum Ad yang disiksa oleh tentara kaum Ad. Dan pendeta itu pun berkata, "Sungguh kasihan 2 orang itu. Bagaimanakah nasib anak dan istrinya kelak?" Kaum Ad yang disiksa itu pun berkata, "Kita tidak bisa lari dari siksaan itu, kecuali kita lari dan bergabung dengan orang-orang Hud." Dan temannya pun berkata, "Terserah kau, wahai saudaraku. Memang yang menimpa kita ialah sebuah kezoliman, dan aku sudah tidak tahan lagi di sini. Aku sakit." Tentara pun berkata,
Apakah kalian lupa kalau kalian dilarang untuk berbicara? Cepat naik kuda-kuda kita. Kita harus sampai ke padang pasir sebelum matahari terbit. Lalu di tempat atau di gua yang ditempati oleh kaum Hud, ada seorang sahabat Hud bertanya kepada temannya, "Di manakah Hud sekarang? Apakah kalian melihat Hud?" Dan temannya pun berkata, "Dia ada di dalam gua beribadah sejak dari pagi." Dan temannya melihat, "Lihat, ada seseorang sedang menuju kemari. Siapakah gerangan? Sepertinya ia adalah seorang pendeta. Apa yang menyebabkan ia datang kemari?" Pendeta pun berkata, "Selamat pagi, wahai saudaraku." Dan kaum Hud pun menyambutnya, "Apa yang menyebabkanmu datang kemari, wahai pendeta?" Pendeta pun berkata, "Aku kemari ingin mencari Hud." Dan sambut lagi dengan sahabat Hud, "Hud, kenapa engkau ingin mencarinya? Apakah yang engkau kehendaki?" Pendeta pun berkata, "Tolong antar aku ke sana." Mereka lalu masuk ke dalam gua untuk menemui Nabi Hud. Dan pendeta pun berkata, "Sesungguhnya telah melampaui batas ya Hud, dan aku mulai berpikir tentang apa yang kau perbuat. Aku juga mulai ragu dengan tahun-tahun ini. Setiap kali kami memohon kepadanya, setiap kali pula kejahatan bertambah. Kezoliman sesama manusia semakin merajalela." Dan kaum Hud pun berkata, "Tidakkah kalian dengar Hud berkata, ini adalah balasan bagi mereka, karena mereka melupakan agama kakek mereka, kemudian menyembah berhala. Bagaimana ia bisa menyembah patung yang ia buat dari tangannya sendiri, dan tidak menyembah Allah yang telah menciptakannya?" Disambut lagi dengan kaum Hud, "Sesungguhnya Nabi Hud tidak akan berhenti mengajak bahasanya untuk beribadah kepada Allah dan beriman kepadanya, tapi mereka tidak mau mendengarkan." Pendeta pun berkata, tidak ada yang kau ucapkan kecuali kebenaran, wahai Hud. Bukankah patung itu milik kakek-kakek kita yang telah beriman kepadamu dan selamat dari taubat? Kami ingat hal itu, kemudian patung-patung itu berubah menjadi Tuhan yang disembah oleh manusia. Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai Hud?" Dan di tempat kerajaan Ad, raja pun memerintahkan kepada putra-putranya, "Wahai kedua anakku, pergilah kau ke raja-raja yang ada di muka bumi ini, dan katakanlah bahwa kerajaan kita adalah kerajaan yang paling besar." Anaknya pun menjawab, "Baik, ayahanda." Tiba-tiba datanglah Nabi Hud ke istana Raja Ad dengan membawakan hadiah sebuah batu kepada Raja Ad. Dan bala tentara pun berkata, "Orang ini membawakan batu ini untuk Baginda, dan ia mengatakan bahwa banyak dari bangsa Ad yang hatinya sekeras batu ini." Dan Raja Ad pun tertawa, "Ha ha 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 ha. Apakah batu ini mengatakan bahwa kita memiliki kaki yang sangat keras dan kuat seperti batu yang mulia ini? Luar biasa." Raja pun senang dengan hadiah yang diberikan Nabi Hud itu, dan ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Hud karena telah memberikannya hadiah, dan akan kujadikan mandor dari budak-budakku. Nabi Hud akan dijadikan mandor dari budak-budaknya. Setelah Nabi Hud kembali dari kerajaan dan pergi ke guanya, ada satu orang tentara mengikuti perjalanannya Nabi Hud. Sewaktu pulang, ia mendengar Nabi Hud berbicara kepada kaumnya, dan ia memberitahukan berita itu ke raja. Dan Raja Ad pun marah besar kepada Nabi Hud. Dan raja memerintahkan bala tentaranya untuk membawa Nabi Hud menghadapnya. Dan raja pun berkata, "Sadarkah kau, Hud, bahwa Tuhan kami telah menimpakan kegilaan kepada engkau sebagian balasan perbuatan dan perkataanmu pada manusia. Kemudian kamu mengajakku untuk meninggalkan Tuhanku
Tuhan ayahku, Tuhan kakekku, dan menyembah Tuhanmu, dan kau katakan ajalku di tangannya. Ha 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 ha. Raja Ad pun memerintahkan tentaranya untuk membawa tahanannya ke depan Nabi Hud. Ha 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 ha. Lihatlah para tahanan itu, wahai Hud. Ajal mereka di tangan kami. Kami akan membunuh mereka semua. Dan suruhlah Tuhanmu untuk melarang kami membunuhnya. Ayo bunuh mereka. Semua tunjukkan kekuatan dan keperkasaan kalian kepada Hud. Bala tentara pun berkata, baik yang mulia. Hud lalu kembali ke gua dan bersedih atas apa yang dilakukan Raja Ad kepadanya. Setelah Nabi Hud yakin bahwa bangsanya tidak mau meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud pun berdoa agar Allah menimpakan bencana kepada mereka dengan kemarau. Allah lalu mengabulkan doa Nabi Hud. Hujan pun tak kunjung turun, hingga sungai-sungai menjadi kering, tanaman menjadi layu, binatang ternak pun mati, sehingga mereka dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Mereka lalu berdoa kepada Tuhannya, sungguh raja yang zalim, sombong dan otoriter. Tuhan akhirnya mengabulkan doa-doa kita. Awan sudah berkelihatan, tanda akan turun hujan deras. Pendeta pun berkata, dalam waktu dekat Allah akan mendatangkan siksa bagi mereka. Mereka bergembira dan berterima kasih Tuhannya telah mengabulkan permintaan mereka. Dan lalu yang terjadi ialah berhala-berhala yang mereka sembah runtuh satu persatu, dan mereka dibawa oleh angin yang sangat kencang, berterbangan selama 7 malam dan 8 hari. Topan menghantam tiada hentinya, hingga hancurlah bangsa Ad dan selamatlah Hud beserta kaum pengikutnya. Kemudian Nabi Hud menuju Hadratul Maut untuk meneruskan sisa hidupnya bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Itulah drama pendek yang saya ceritakan, dan saya akan menutupnya dengan pantun. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati ingin masih bersama, tapi waktu habislah sudah. Anak gembala pandai bersulap, sulap dimainkan di tengah hari. Salam penutup tak terjawab, kuulangi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.